Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulideni Aru, salah satu dosen program studi matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako. Video ini adalah bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja bakti pelaksanaan dan perguruan tinggi di bidang pengajaran yang merupakan salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah persamaan diferensial parsial, dan teknik pengajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah ini yaitu teknik DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Sebelum saya menjelaskan lebih mendalam mengenai mata kuliah persamaan diferensial, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai teknik DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Pada teknik delivery, penyampaian materi kuliah dilakukan dengan menggunakan metode case method, di mana mahasiswa akan diberikan contoh kasus atau fenomena nyata yang terjadi. Kemudian mahasiswa akan diminta untuk mengidentifikasi dan menganalisis fenomenanya, apa saja yang ada dalam fenomena tersebut. Setelah itu, mahasiswa akan mencari dan menetapkan persamaan diferensial apa yang cocok untuk merepresentasikan fenomena yang diberikan. Kemudian, mahasiswa mencari solusi dari fenomena tersebut melalui diskusi yang interaktif, baik secara individu maupun kelompok. Setelah UTS, mahasiswa akan diberikan suatu kasus atau fenomena nyata sebagai proyek riset yang diselesaikan secara berkelompok dengan menggunakan pengetahuan dari materi-materi pelajaran yang telah diberikan. Hasil proyeknya kemudian dipresentasikan oleh mahasiswa dan dosen akan memberikan review dan juga feedback. Pada teknik interaction, digunakan interaksi dua arah antara dosen dan juga mahasiswa. Mahasiswa juga diberikan kebebasan dalam mengemukakan pendapat, bertanya, dan juga memberi tanggapan selama proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Untuk di luar kelas, mahasiswa dapat bertemu secara langsung maupun melalui media komunikasi lain, seperti WhatsApp. Kemudian untuk asesmennya, itu dilakukan berdasarkan kesepakatan kontrak perkuliahan dan rubrik penilaian dalam RPS. Mata kuliah persamaan diferensial ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi S1 Matematika dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas konsep-konsep persamaan diferensial parsial seperti prinsip-prinsip dalam persamaan diferensial parsial oleh 1, dan persamaan diferensial oleh 2, beserta solusi analitik dan juga solusi numeriknya. Mata kuliah ini juga memberikan pengalaman untuk dapat mengidentifikasi dan memecahkan masalah dunia nyata dengan menggunakan kaidah-kaidah dalam pemodelan matematika, yaitu mengidentifikasi fenomena atau fenomena capturing, merumuskan fenomena dalam model matematika atau program formulating, mencari solusi masalah matematika atau program solving, dan menginterpretasikan solusi matematika atau program interpreting. Capaian pembelajaran lulusan program studi S1 Matematika yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu 1. Mampu mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari pemahaman prosedural atau komputasi hingga pemahaman yang luas meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti formal. 2. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mengembangkan atau mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. 3. Mampu mengaplikasikan teori dan metode matematika pada prinsip pemodelan matematika dan aproksimasi untuk mendukung pengambilan keputusan. 4. Mampu mengaplikasikan metode matematika dalam penyelesaian masalah matematika dan terapannya dengan atau tanpa piranti lunak atau software. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu yang pertama adalah mahasiswa mampu mengklasifikasikan persamaan diferensial parsial untuk masalah-masalah fiktif. Yang kedua, mahasiswa mampu membangun persamaan diferensial parsial oleh 1 dan menemukan solusinya. Yang ketiga, mahasiswa mampu membangun persamaan diferensial parsial oleh 2 dan menemukan solusinya. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu merancang, melakukan, dan menyelesaikan proyek riset yang berbasis case method. Bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah ini meliputi 1. Pengantar persamaan diferensial parsial. Yang kedua, bentuk umum, order kelinearan, kehomogenan, dan klasifikasi suatu persamaan diferensial parsial atau PDP. Yang ketiga, PDP oleh 1 untuk masalah aliran.
Yang keempat, PDP Orde 2 untuk masalah distribusi panas atau difusi. Yang kelima, persamaan gelombang. Yang keenam, persamaan Laplace. Yang terakhir adalah project riset. Mata kuliah ini mempunyai 4 komponen penilaian, yaitu yang pertama tugas dengan bobot 10%, kuis dengan bobot 20%, ujian tengah semester dengan bobot 35%, dan ujian akhir semester yang berbasis tes metode atau proyek dengan bobot 35%. Sumber pustaka yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama, Elementary Differential Equation and Boundary Value Problems oleh William Boyce and Richard D. Prima. Yang kedua, Partial Differential Equation and Introduction with Solution Manual oleh Walter Strauss. Yang ketiga, Numerical Analysis oleh Annette M. Barden, Douglas Ferris, dan Richard Barden. Yang keempat, Applied Numerical Methods with MATLAB for Scientists and Engineers oleh Stephen Chapman. Dan yang kelima, yaitu menggunakan buku Persamaan Diferensial Parsial oleh Sri Rejeki Puja Prasetya. Demikianlah penjelasan mengenai mata kuliah persamaan diferensial parsial bagi mahasiswa S1 Program Studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran mata kuliah persamaan diferensial parsial pertemuan ketiga secara tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Masih semangat untuk ikuti mata kuliah ini? Masih. Kita akan masuk di materi selanjutnya ya untuk mata kuliah persamaan diferensial parsial pada hari ini. Kita masuk di pertemuan ketiga ya. Untuk materi sendiri adalah PDP oleh 1 untuk masalah aliran. Nah, kemudian untuk mata kuliah ini sendiri kita punya capaian lulusan. Yang pertama yaitu untuk pertemuan ini adalah kami akan mampu untuk mengembangkan pemikiran matematis yang diawali dari pemahaman prosedural atau komputasi hingga pemahaman yang luas mengikuti eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan juga bukti formal. Kemudian capaian lulusan yang kedua yaitu mampu mengaplikasikan metode matematika dalam penyelesaian masalah matematika dan terapannya dengan atau tanpa pilar lunak atau software. Ya, jadi ketika kalian lulus nanti diharapkan sebagai alumni itu kalian sudah bisa mempunyai 2 kemampuan ini ya, yang kalian dapatkan dari materi hari ini. Nah, kemudian capaian dari mata kuliah itu sendiri ya, mata kuliah PDP ini mahasiswa itu mampu membangun persamaan diferensial parsial orde 1 dan menemukan solusinya. Ya, jadi nanti solusi itu sendiri mulai dari solusi yang analitik maupun solusi yang numerik. Ya. Nah, untuk sub CPMK-nya sendiri itu sama dengan CPMK di atas, ya turunan dari yang di atas, yaitu nanti mahasiswa mampu membangun PDP orde 1 untuk masalah aliran serta menemukan solusi analisis dan juga numeriknya. Dan indikator penilaian untuk kalian nanti adalah saya akan melihat dari kebenaran hasil verifikasi, kebenaran hitungan, ketepatan penerapan, dan juga analisis. Ya. Jadi nanti ini adalah indikator yang akan saya pakai sebagai penilaian nilai dari kalian nanti. Ya. Oke, kita masuk masalah aliran. Nah, kalau aliran itu sendiri kalian pahamnya yang seperti apa? Oke, ada air nih. Apalagi yang merupakan yang mengalir itu. Udara. Oke, apalagi. Tapi nanti kita akan lebih fokusnya adalah ke aliran itu kita pakai yang adalah fluida. Ya. Fluida itu ada 2 jenis, ada fluida yang cair, ya, dan juga yang gas. Oke, kita akan fokus kedua itu untuk yang masalah-masalah di fenomena nyata ya tentang aliran. Itu ada yang namanya tentang polusi udara dan air. Pernah lihat yang seperti polusi udara? Nah, seperti yang ini. Ya. Jadi ada pabrik nih. Pabrik itu asapnya itu kan timbul ya. Itu adalah awan polusi. Ya. Jadi dari sumber itu dia akan menyebar. Nah, itu penyebaran sendiri banyak faktor-faktornya. Tapi nanti di mata kuliah ini khusus untuk masalah aliran kita akan batasi di batasan-batasan tertentu. Kalau terlalu luas itu nanti akan semakin sulit untuk mencari solusinya. Ya. Jadi kita ambil dulu yang sederhana ya. Nah, kemudian ada juga yang tentang aliran fluida, itu ada gas juga cair ya, sama juga seperti ini. Jadi selain masalah-masalah yang tentang aliran itu ada tentang polusi dan juga tentang yang paling itu adalah aliran di sungai. Itu kalian bisa cari nanti tentang dia punya kecepatannya yang ada di sungai. Nah, seperti ini ya. Ini aliran sungai ini, nanti kecepatannya bisa kita lihat dari awal sampai di ujung sana kira-kira seperti apa. Itu menggunakan PDP linear oleh satu khususnya masalah aliran. Ya, nanti tekniknya seperti ini teman-teman ya. Kita ada punya yang namanya kontrol volume, ya kontrol volume. Jadi nanti ada aliran yang masuk, itu nanti ada juga aliran yang keluar. Kenapa khusus ada kontrol volumenya? Itu adalah batasan nanti yang kalian pilih supaya nanti ketika mencari solusi itu nggak susah. Kalau kalian mengambil titiknya itu nanti sepanjang ini semuanya kontrol volumenya itu untuk mencari solusinya itu butuh waktu yang sangat lama, terutama di komputasi. Jadi kita perlu pakai namanya syarat batas, oke, dan juga syarat awal. Ya. Ada pertanyaan kita masih?
untuk bentuk U-nya sendiri itu kita punya ini ya, A dikali eta T ditambah beta dikali eta X sama dengan 0. Ini adalah PDP kode berapa? Satu. Nah, dari sini kita akan coba kembangkan sama menafok ini supaya bisa kita gunakan nanti di masalah lain. Ya. Diturunkan dia punya mode persamaannya itu melalui konservasi atau kekalahan massa. Untuk konservasi massa sendiri itu dia punya bunyi adalah seperti ini ya. Massa dalam suatu sistem tertutup dan dapat diciptakan atau dimusnahkan. Ya. Jadi kalau sistem tertutup itu tidak ada yang namanya sesuatu yang diciptakan maupun dimusnahkan, melainkan hanya berubah bentuk atau berpindah tempat. Dari konservasi massa ini nanti kita akan bawa dia ke dalam konteks yang lebih tidak, di mana yang adalah laju perubahan massa dalam satu volume kontrol yang tadi yang kotak itu harus sama dengan selisih antara massa yang masuk dan juga massa yang keluar dari kontrol volume. Paham sampai sini? Bisa diikuti? Oke. Nah, kita coba nanti aplikasikan di masalah aliran. Oke, kita lihat sini. Nah, ini adalah contoh aliran di anggaplah di sungai. Kita punya di sini kita batasi. Di sini adalah apa saja sih yang tergambar di sini yang saya akan tangkap? Oke, ada gelombang. Nanti kita bergelombang dulu ya, masih ada dulu. Oke, kita ada ini. Punya kita ada apa nih? Ya, ini adalah kecepatan. Oke, ini ada kecepatan arusnya. Dia masuk di dalam kontrol volume yang ini. Nah, dia masuk dan juga ada yang keluar. Dan punya ini kita anggap sebagai konstan. Ya, karena sini kalau kita lihat itu nggak ada beberapa dia yang masuk sama dengan yang keluar. Kemudian kita punya apa sini? Ini adalah kontrol volume yang pertama kita ambil batasan awal tuh di posisinya adalah kita menghitung dari si X dulu. Ya. Kemudian kita maju ke sini, ini adalah X ditambah delta X. Jadi jalannya dari sini ke sini adalah sebesar delta X. Nah, kemudian kita punya kualitas ini adalah tinggi, ya. Tinggi dari A alirannya. Kita punya apa? Eta X, B. Kemudian apa lagi? Kita punya B. B ini delta apa sih? Lewat dari. Nah, ini kemudian adalah selisih tadi yang dimaksud ya, selisih antara massa yang masuk dan juga yang keluar. Nah, dari persamaan ini kita akan bawa dia ke dalam bentuk yang di bawah ini. Kira-kira dengan petunjuk seperti ini, jadi kita akan bagi dengan B dikali dengan data X dikali dengan data T. Kalau seperti itu, kira-kira hasilnya seperti apa? Kita punya apa sih? Kita punya eta T ditambah dengan data T dikulang dengan data T, ya. Dikalikan dengan data X T sama dengan U eta X dikurangkan dan U eta X tambah dengan data X. Kemudian dikalikan dengan data T. Oke, kita akan bagi ya persamaannya dengan B dikali data X dikali data T. Ini kita bagi dulu. B delta X delta T. Oke, yang kita dapatkan apa? Yang sebelah ini dulu deh. T tambah delta T dikurang dengan delta T. Oke, yang mana habis? Yang ini dan ini ya. Oke, sisanya adalah dibagi dengan delta T. Oke, yang sebelah sini yang mana habis? Nah, sisanya apa? U delta S kurang delta dibagi dengan delta X. Oke. Nah, dari sini kira-kira kalau di matematika dasar apa yang menyerupai bentuk yang seperti ini? Kita punya turunan. Oke. Untuk turunan kita perlu apa? Limitkan. Oke. Jadi kita ini ambil limitnya di delta X yang menuju 0 ya. Jadi ini delta X yang menuju 0 dan juga delta T-nya juga menuju 0. Oke, kita limitkan. Nah, ini baru kita pakai adalah limit yang delta T menuju 0. Oke, yang ini delta X menuju 0. Oke, ketika dia dilimitkan, yang ini maksudnya apa? Eta T. Oke. Kemudian yang sebelah sini. Jadi kita punya negatif limit delta X menuju 0. Oke, U eta X tambah delta X ya. Oke, diulang ya dengan U eta X dibagi dengan delta. Nah, itu ya. Nah, kemudian dari sini kita punya apa? Eta T sama dengan minus U eta X. Nah, kita eliminasi nih si U eta X-nya. Eta T ditambah dengan U eta X. Yang ini bisa sama nggak dengan eta? Oke. Nah,
Kemudian yang kita baca ini adalah yang dinamakan sebagai persamaan konsentrasi massa. Ada pertanyaan sampai sini? Itu T tambah delta T itu artinya fungsi delta terhadap T tambah delta T. Fungsi kan kayak misalnya kayak delta T. Misalnya kan eta dan puluh P. Oh ya. X kan F dan puluh X. Ya, ya. Itu adalah eta ya, dalam bentuk eta, ini penulisan dari buku sih, dari buku. Jadi memang di setiap buku itu beda, dia punya penulisan untuk fungsi. Ya, itu aja sih. Ini sama kok, sama saja. Jadi bukan turunan. Ya. Kecuali yang ini baru turunan ya. Oke, itu memang salah dari saya untuk yang dia punya tulisan karena nanti akan membingungkan sih memang betul. Terima kasih Maria. Nah, jadi itu yang membuat ini satu pusing ya, karena dia sama untuk simbol. Jadi untuk tadi namanya masalah aliran kita punya persoalan transport. Nah, persoalan transport ini kita bisa selesaikan dengan namanya metode karakteristik. Ya, ini salah satu metodenya. Di mana kalau menggunakan metode ini kita akan lihat solusi PDP-nya itu ditunjuk dari dia punya bentuk geometri. Ya, yang sederhana itu biasanya ini. Do U per do X sama dengan 0, ya, di mana kita punya U-nya adalah U X, Y. Nah, kemudian solusinya itu adalah bentuk U sama dengan F, Y, di mana F adalah sebaran fungsi satu variabel. Ya. Nah, untuk metode karakteristik sendiri, dia punya dua buah jenis PDP yang bisa diselesaikan. Yang pertama itu adalah PDP linear nomor 1 dengan koefisien yang konstan. Ya. Yang kedua adalah menggunakan koefisien yang bentuknya adalah variabel yang konstan. Kita akan cari solusinya itu menggunakan ini ya. Ini kita punya contoh dulu ya, contoh untuk persamaan transport kita punya A dikali UX sama dengan B dikali dengan UY sama dengan 0. Oke, kita di mana nilai A dan B adalah konstanta. Nah, kita punya dua metode sini. Yang pertama metode geometrik, nanti ada metode yang kedua. Ya, yang geometrik dulu, itu kita akan pandang pusaran ini sebagai turunan berarah dari vektor V, di mana vektor adalah A, B, hasilnya adalah AI ditambah dengan BJ. Ya, jadi bentuknya ini adalah harus selalu 0. Jadi bahwa si UX itu harus konstan dalam arah V, di mana sini untuk vektor B, minus A itu adalah ortogonal terhadap si V ini. Ini ada, ini kita lihat yang gambar ini ya, ini garis sejajarnya, dan ini vektor V-nya nih. Nah, itu memiliki persamaan yang di mana si BX dikurangi AI ini adalah konstan. Jadi semua garis ini adalah persamaan BX dikurangi AI. Dan nilainya adalah konstan. U sama dengan FY, di mana si FY itu adalah fungsi satu variabel dan dia bergantung terhadap si Y. Nah, karena tadi dia bergantungnya hanya terhadap si BX dikurang AY, maka kita punya U X, Y-nya adalah F BX dikurang dengan AY. Oke, dengan F-nya adalah sebarang fungsi satu variabel. Misalkan si BX dikurang AY adalah sama dengan C ya, sehingga nanti kita punya solusinya itu adalah U X, Y-nya sama dengan F C saja, dengan C-nya adalah sama dengan. Oke. Nah, yang artinya nanti untuk solusinya itu bentuknya adalah dalam bentuk yang mirip dengan gelombangnya sen. Kalau sen kan lihatnya begini kan, itu semua konstan semua. Oke. Nah, ini secara geometri. Nah, tapi kita akan lihat bagaimana dia secara koordinat, metode koordinat. Untuk tulisannya itu kita punya pemisahan awal di mana x aksen itu adalah sama dengan ax tambah b, kemudian yang di aksen itu adalah bx kurang ay. Oke. Nah, setelah itu baru kita cari dia punya turunan-turunan. Kita gunakan namanya adalah aturan rantai. Oke, kalau aturan rantai ada yang masih ingat? Oke, ya kita ini kan kita punya x ya, kita punya x, kita punya y, kita punya x aksen dan y aksen. Nah, dan ini kita punya dulu cari dulu turunan-turunannya ya, kita cari dulu turunan dari si u. Ya, si u itu turunannya apa? Kita punya u x berarti apa di sini? Ada do u per do x. Kita bawa ke dalam aturan rantai ini, kita punya x aksen dan y aksen. Jadi bagaimana kalau misalnya? Do per do x aksen kali D X aksen. Oke, kemudian apa lagi? Jadi ini aturan rantai, apa lagi harus ditambah? Tambah dengan apa? Per do y aksen dikali dengan per do X aksen kali turunan X aksen dan x aksen. Oke. kali A turunan X aksen dan X B aksen Y aksen dikali dengan Y aksennya ini ya, Y aksennya ya, Y aksennya itu kita turunkan terhadap ini terhadap X. Jadi apa? B. Berarti situ do Y aksen per do X. Jadi yang ini Yang kita do Y. jadi ini do X aksen ya, jadi do X aksen terhadap X. Jadi ini dapatnya adalah A nya. Oke, kita
kita lanjut yang bawahnya yang UX. Itu dapatnya adalah apa? Do UI ya. Do U, do Y aksen ya. Dikali dengan do oke, tambah dengan jadi kenapa? Itu adalah U Y aksen. Oke, kemudian ini kita bentuk Y, dapatnya apa? Min. Oke, ditambah dengan U X aksen dikali dengan B. Oke. Nah, sehingga kita punya ini ya hasilnya sama nggak? Kita akan substitusi nilai UX dan UI-nya di sini ya. Dapatnya adalah seperti ini. A kuadrat tambah dengan B kuadrat ada UX aksen. Ya, karena A kuadrat tambah dengan B kuadrat sama tidak boleh sama dengan 0. Ya, ingat di awal jaga konstanta tapi nggak boleh 0. Ya, kalau boleh 0 berarti yang mana boleh 0 si UX aksennya. Ya, itu yang harus sama dengan 0. Sehingga solusinya adalah U sama dengan F Y aksen itu adalah F BX dikurang dengan A Y. Dan ini adalah si F-nya adalah sebuah barang untuk satu. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita masuk yang ini ya. Ini contohnya, kurang lebih sama seperti yang tadi ya. Kita punya 4 UX dikurang 3 UI sama dengan 0. Tapi sini kita gunakan syarat awal ya. Dimana syarat awalnya adalah U 0, Y sama dengan Y pangkat 3. Jadi kita pakai ini UX, Y nya sama dengan yang tadi ya, BX dikurang A Y ya. Kita punya di mana min 3 nya itu adalah si B nya ya, yang ini. Dan 4 nya adalah A. Oke, kita substitusi langsung di sini. Sehingga kita punya UX, Y nya F min 3X dikurang dengan 4Y. Nah, kemudian kita gunakan syarat awalnya ini yang mana U 0, Y sama dengan Y pangkat 3. Kita akan sama dengan si persamaan di atasnya. Jadi kita ambil U 0, Y pangkat 3. Kita substitusi nih. Si X nya sama dengan 0 di sini. Kita dapatkan F min 3 kali 0 dikurang dengan 4Y sama dengan Y pangkat 3. Jadi kita punya F min 4Y sama dengan Y pangkat 3. Oke. Nah, kemudian dalam problem ini kita akan misalkan lagi dengan variabel baru ya, adalah si W. Pakai W sama dengan 4Y, maka kita punya F ini sama dengan W pangkat 3 dibagi dengan 64. Nah, dari sini kita akan dapatkan solusinya. Caranya adalah kita akan substitusi kembali ke persamaan awal ini. Oke? Jadi kita dapatkan adalah 3X tambah 4Y pangkat 3 karena dia adalah min W pangkat 3 ya. Nah, jadi yang ini kita akan pangkat dengan 3 dibagi dengan 64. Ketiga ini adalah yang menjadi dia punya solusi. Bukan solusi umum, tapi solusi khusus. Nah, kemudian walaupun kita dapatkan solusinya, kita perlu verifikasi apakah betul tidak solusi yang kita dapatkan. Nah, caranya adalah kita perlu kembalikan dia kembali ke fungsi awalnya yang ini. Ya, apakah ada seperti ini dan juga apakah kita dapatkan definisi awal kembali seperti itu. Oke. Nah, caranya seperti ini ya. Periksa dulu solusinya. Yang pertama kita cari adalah turunannya masing-masing ya. Yang tadi ini. Dan ini kita turunannya di X dan juga di Y. Nah, kita dapatkan bentuk pertamanya ya sama seperti ini. Nah, kemudian kita coba untuk dibawa ke dalam bentuk yang seperti itu ya. Jadi UX dengan UY. Kemudian kalian substitusi ke persamaan awal ini. Jadi 4 dikali UX dikurang 3 kali UY. Kalau kalian masukkan nih, 4 dikali ini berapa hasilnya? 4 kali berapa sih? 36. Dikali 12. 36 juga kan ya? Sama. Jadi dia punya 36 ya. Dibagi dengan 64 dan fungsi di sini adalah sama. Kalau dikurangkan hasilnya adalah sama dengan 0. Kembali nggak ke yang awal tadi? PDP-nya. Oke, kemudian kita akan cek yang kedua adalah dia punya syarat awal. Nah, syarat awalnya kita coba lakukan substitusi X-nya sama dengan 0 ke persamaan A. A itu yang ini ya. Ini. Kalau X sama dengan 0, dapatnya berapa sih? 64 ya Bapak. Dapatnya adalah Y pangkat 3 kembali. Oke? Karena dia sudah kembali ke dalam bentuk awalnya dan juga syarat awalnya juga sama, maka kita bisa simpulkan bahwa solusi yang tadi adalah sudah benar. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita lanjut untuk yang variabel ya. Langkah kerjanya pun sama seperti yang tadi. Jadi bedanya adalah hanya menganggap si ini ya, kita punya UX sama dengan Y, di mana Y-nya adalah sebagai variabel ya. Kita gunakan ini adalah persamaan linear dan juga homogen. Nah, kita akan gunakan dia punya metode geometri ya. Sama berusaha dengan sebelumnya. Hanya bedanya adalah kita akan nyatakan sama dalam bentuk Y per X sama dengan Y per 1 karena dia merupakan fungsi sama.
Kemudian PDP itu pasti punya solusi. Solusinya adalah, tahu kan ya, ada di sini pasti ada ingat solusinya di PDB. D pakai aja ya. Kemudian adalah DX per 1. Oke, jadi integralan juga luas dapatnya seperti ini. Ini kita akan ganti ya, karena solusi sudah ganti. Ini adalah C dikali F pangkat X. Oke, kita ganti. Jadi dapatnya adalah 2U per 2X sama dengan C dikali E pangkat X 2U per 2Y. Ingat sama awalnya ini. Oke, kita ganti ini. Nah, setelah itu kita dapatkan UX sama dengan YUY sama dengan 0. Kita coba substitusi nilai X adalah sama dengan 0. Kita akan ikuti dia punya nilai awal yang tadi 0, Y. Ya. Jadi X yang sama 0, Y 0. Nah, kita dapatkan seperti ini. Nah, sehingga sama jadi UX, Y itu sama dengan 0, E pangkat min X dikali dengan Y. Sehingga solusi umumnya adalah menjadi UX, Y sama dengan F dikali E pangkat X Y. Dan ini sisa F saja. Ya. Nah, di sini kita coba masuk di contoh. UX tambah Y sama dengan 0. Ya. Kita punya kondisi awalnya U 0, Y sama dengan Y pangkat 3. Kondisi awalnya itu di mana X sama dengan 0. Kita akan substitusi ke persamaan 7 tadi yang ini. Persamaan 7 yang ini ya. Nah, jadi kita dapatkan Y pangkat 3 sama dengan X E pangkat 0, Y. Kita sama dengan F Y. Nah, dari sini kita punya apa? UX sama Y jadi F dikali E pangkat X dikali Y. Ya, sehingga dapatnya adalah E pangkat X Y pangkat 3. Ya, karena kita ganti fungsinya itu dalam bentuk Y. Ya. Jadi dia dapatnya adalah E pangkat min 3X dikali dengan Y pangkat 3. Sekarang kita coba verifikasi, betulkah dia punya solusi seperti ini? Apa yang pertama kita perlu lakukan? Oke. Oke, kita punya apa? Jadi X, Y sama dengan Y pangkat min 3X sama dengan Y pangkat 3. Oke, caranya sama ya. Kita punya dulu, kita cari U X dulu. Oke, dapatnya apa? Min 3 F pangkat min 3X kali Y pangkat Y pangkat 3. Oke. U-nya? U-nya 3 kuadrat pangkat min 3X 3 kuadrat Y pangkat min 3. Oke, setelah itu dimasukkan ke situ persamaan persamaannya di yang di atas UX tambah Iya. apakah sama dengan jadi kita punya apa? UX ditambah dengan Y ya, tambah dengan berapa? UX ya? Min 3 Y pangkat min 3 Y pangkat 3. Kalau soal ada X ya. Oke, tambah dengan Y 3Y kuadrat 3Y kuadrat sorry, yang mana yang Y kuadrat dikali dengan Y pangkat min 3X. Oke, dari sini kira-kira ada apa? Y-nya itu dibalikan ke dalam Jadi dapatnya apa? Ini 3 Y pangkat 3X Y pangkat 3 ini jadinya 3 Y pangkat 3 Y pangkat min 3X. Ini ulang tambah ini hasilnya adalah 0. Oke, kemudian apa lagi sih? Kondisi awal. Jadi gimana kondisi awalnya? yang pangkat min 3X. Yang sama 0 ya? Oke, gimana? Formulanya sama? X dengan 0. Oke, Kemudian dari hasil itu X itu sama. bagaimana nilai X itu disubstitusikan. Oke, ini bagi ya? Ya, Oke, bisa jadi ya? ya. Oke, X sama 0 berarti dapatnya adalah F pangkat 0 dikali dengan Y pangkat 3. Oke, dapatnya adalah F pangkat 0 adalah 1, jadi sisa Y pangkat 3 kembali. Oke, sip. Makasih untuk Salma dan juga Fali ya, jawabannya betul. Oke, itu saja mungkin untuk hari ini. Nah, ini tugasnya silahkan nanti kalian bisa selesaikan dengan cara yang sama ya. Jadi setelah kalian dapatkan nanti dia punya solusi umum, solusi rumusnya, kalian kembalikan ke dalam bentuk awalan PDP-nya, apakah sama atau enggak ya. Kemudian setelah itu baru dicek lagi dengan dia punya syarat awal. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, bisa ada ajaran tugasnya ya. Kita kemudian kumpulkan minggu depan. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri untuk mata kuliah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pernyataan diri dosen unjuk kerja pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.